Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi berusaha istiqomah. Semoga usaha kita itu selalu diberikan ridha oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab kita semua diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, keberkahan keluarga, dan semoga keturunan kita menjadi orang-orang yang alim. Allahumma amin. Para kanca sedaya yang sangat kula mulyakaken bahwa kita itu kadang-kadang nanti akan sampai pada satu titik di mana orang berkhidmah pada Al-Qur'an, khidmah pada ngaji, mencari ilmu, itu kadang-kadang akan sampai pada titik jenuh, titik di mana ada dua kemungkinan. Yang pertama memang jenuh dengan kondisinya, atau ada titik di mana ada suatu yang lain yang menjadikan kita tersibukkan dengan suatu yang lain itu, sehingga ngaji itu menjadi suatu yang pantas untuk ditinggalkan. Jadi banyak orang itu akan mengalami seperti itu. Jadi ketika sampai pada satu titik jenuh, semek ngono-ngono ae, atau sampai pada ada suatu lain, perkara lain di luar itu yang menuntut dia untuk menjadi kendor dari ngaji. Itu bisa jadi seperti itu. Maka kalau orang sudah pada kondisi seperti itu sebenarnya dia telah sampai pada satu titik di mana Allah itu sedang memberikan satu rencana bahwa dia itu akan dinaikkan kelasnya, dinaikkan derajatnya. Dia usahanya itu mulai akan diberikan hasil oleh Allah. Jadi arep mulai diterima, gampangane cara ibadah ki mulai diterima. Nah, makanya jarang orang akhirnya terus kemudian gak mampu naik kelas, sehingga akhirnya godaan yang lain itu menjadi yang diprioritaskan daripada ngaji seperti ini. Karena kalau orang itu dengan ujiannya dia tidak mampu menjalaninya, maka dia akan berada pada kelas yang sama atau turun kelas. Jadi makanya apapun itu, tidak hanya ngaji, termasuk ibadah-ibadah yang lain. Ketika kita itu punya satu istiqomah perkara, misalkan ibadah nopo ngoten, kok kemudian merasa berat, merasa jenuh, merasa banyak rintangannya, itu adalah satu pertanda bahwa kita sedang akan dinaikkan kelasnya, arep dikasih posisi yang lebih baik. Tapi ternyata tidak semua kita itu kemudian mampu untuk berada di kelas yang lebih baik. Nah, ini makanya kalau kita sudah pada kondisi seperti itu, jadi kalau Nabi Yusuf itu kan laula an ra'a burhana rabbihi, wes ini seandainya Allah tidak kasih saya itu petunjuk, wes pasti saya akan tergelincir. Jadi lek wis ngono iku minta pada Allah supaya diberikan petunjuk. Ya Allah, saya kok gini ya. Minta pada Allah supaya dijauhkan dari perkara yang menungkulkan, melenakan, supaya dijauhkan dari perkara yang melenakan. Meminta kepada Allah agar ditunjukkan pada
nopo pada ini ketetapan langkah ketetapan hati yang muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik. Peniku nopo pembukaannya. Kita lanjutkan apa yang diwasiatkan Imam Ghazali. Ayyuhal walad, ba'du masailika min hadzal qabil wa amma ba'du alladhi yastaqimu lahu al-jawabu faqad dzakarnahu fi Ihya Ulumuddin wa ghairihi wa nadhkuruha huna nubadha minhu wa nushiru ilaihi fa naqul qad waja'at ala sa'id arba'atu umur. Nasihatnya Imam Ghazali yang ini juga pernah disampaikan beliau dalam kitab Ihya Ulumuddin dan lainnya, agar seseorang itu diterima di ibadahnya, itu diterima, agar agar usahanya itu diberikan najah, diberikan kesuksesan. Itu pesannya Imam Ghazali ada 4. Yang pertama, al-i'tiqadun shahihun la yakunu fi bid'atun. Jadi pastikan bahwa kita itu punya i'tiqad yang benar, keyakinan yang benar. Keyakinan yang benar itu berarti keyakinannya tidak menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di keyakinan yang tidak benar itu semacam ketika seorang punya keyakinan mujassimah atau keyakinan kayak keyakinannya orang-orang Syiah Rafidhah gitu ya. Kalau mujassimah itu kayak yang menyatakan Allah itu punya bertempat, Allah itu punya tangan dan seterusnya, itu termasuk keyakinan mujassimah. Kalau yang Ahlus Sunnah itu yang seperti kita mengakui aqaid 50. Aqaid 50 itu sifat wajib 20, sifat mustahil 20, sifat jaiz 1, berarti 41. Sifat wajib Rasul 4, sifat mustahil Rasul 4, 8 karo petang puluh siji berarti petang puluh songo. 1 sifat jaiznya Rasul berarti 50. Lah itu bagian dari i'tiqadnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi makanya wajib sebenarnya kita itu hafal aqaid 50. Di orang itu harus hafal aqaid 50 biar dia tidak gampang tersesat. Nah, itu aqaid 50 ikian gampangannya ini. Biar kita tidak keliru pangeran, gak keliru nabi. Artinya keliru nabi, keliru pangeran itu bisa jadi ada orang nanti atau kapanpun ngaku-ngaku sebagai Tuhan, ngaku sebagai malaikat, ngaku sebagai Rasul, ono toh, ngaku siaran pers, ya. Ngaku sebagai malaikat Jibril, nah, itu kalau kita itu punya pegangan dengan aqaid 50 itu tidak akan bergelincir, karena aqaid 50 itu mengenalkan secara detail siapa yang seharusnya disembah, siapa yang harusnya diikuti. Terus kemudian yang kedua, taubatun nasuhun la yurja'u ba'dahu ila zallah. Yang kedua, pesannya Imam Ghazali, pastikan seseorang itu selalu taubat nasuha, yang tidak mengulangi kesesatannya atau kesalahannya. Yang ketiga, istirda'u al-khusumi hatta la yabqa li ahadin 'alaika haqqun. Mencari kehalalan kepada musuh atau kepada orang yang kita itu punya tanggungan kepada dia. Pastikan bahwa la yabqa li ahadin 'alaika haqqun. Pastikan bahwa kita tidak punya tanggungan kepada orang lain. Bila orang itu mati tidak punya tanggungan kepada orang lain, itu nyaman mati. Jadi makanya orang itu kalau ada yang meninggal, sebelum dikuburkan, kila iso orang yang meninggal itu sudah tidak punya tanggungan. Masalah utang piutang, masalah
hak adami itu pastikan selesai sebelum dikubur. Ila iso ngoten. Terus ar-rabi tahsilu ilmi syariah qadra ma tu'atta bihi awamilullah taala. Berusaha untuk mendapatkan ilmu syariat. Berusaha kita mempelajari ilmu syariat sesuai dengan kebutuhan kita untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Ya. Sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan itu ini. Kalau kita itu mau sholat, berarti pastikan kita beres ilmunya sholat. Kita mau kita duit, itu pastikan kita punya ilmu yang cukup masalah zakat. Kita mau pergi haji, pastikan bahwa ilmu haji kita itu sudah terpenuhi. Maka itu berarti belajar ilmu syariat sesuai kebutuhan. Terus tsumma minal ulumi al-ukhra ma takunu bi an-najah. Kemudian untuk ilmu-ilmu yang lain selain ilmu syariat itu kita mempelajari sesuai dengan tingkat kebutuhan kita an-najahnya. Islamete pokoke butuhe sakmene ya, yaitu yang dipelajari. Hukiyah An-Nasyibri rahimahullah khatama arba'imi'ati ustadin. Imam diriwayatkan Imam Abu Bakar Asy-Syibri itu beliau telah berkhidmah kepada 400 guru. Sudah khidmah kepada 400 guru. Waqal di khidmah kepada guru niku penting. Kayak sinten? Kemarin Yai Mat niku cerita. Yai Mat niku cerita Yai Hanan. Yai Hanan niku di Wakian, di Wakian. Yai Hanan niku beliau bukan anaknya kiai. Jadi duwe pondok gede itu beliau bukan putranya Yai. Tapi beliau itu khidmah kepada seorang kiai atau jarak jadi melaku mungkin nopo sak kilo nopo piro mungkin. Setiap hari beliau itu datang ke orang tuanya Yai Hanan. Itu datang untuk melayani kiai niku. Terus pesen Yai, aku lek rene awakmu aku gawakno nopo jenenge rokok kobot siji. Jadi setiap nopo rono niku gawakno rokok kobot lah. Barokah ini ku didongakno nopo putrane niku dadi orang-orang alim. Masuk putu-putune putra-putrane niku kabeh dadi wong alim. Sinten malih niku Yai Bisri Mustafa nih. Yai Bisri Mustafa niku putrane Pak Mustopo. Pak Mustopo niku wong sugih. Dia itu cedek karo pondok. Teng riku niku ana kiai alim, kiai ulama ahli nahwu. Terus nopo suatu saat Pak Yai niku Yai sing cedeke Pak Mustopo. Pak Mustopo niku wong sugih. Terus Pak Yai niku pengen nyambut gawe berarti. Wis kan mulang ngaji terus nang ini Pak Mustopo, aku utang ono dhuwit 2000. Sampeyan dhisik 2000. Wis kena gawe kulaan. Nah, ketika wis duwe oleh duit niku kemudian dikulakno batik nang Solo. Wis mari ngono didol nang ngene jamaah. Lah ternyata karo jamaah ini diutang kabeh. Nah, dibarangin tek. Lah wayahe nglunasi duwike durung balik. Jadi dagangan entek duwike entek. Mari ngono sing Pak napa Yai sinten niku namanya. Niku akhirnya ketika jatuh tempo niku bingung. Akhirnya gak wani metu. Jadi wayahe jamaah gak wani ngimami. Wis meneng tok nek jero terus ngomong nang santrine, ngomong ngono ya, lek ana sing goleki lara. Ya ini lara isin. Boleh gak iso nyarutan. Nah, terus Pak Mustopo niku nang ngene anu santrine.
Teng pundi yai kok mboten medal pinten dinten iki. Wah no sakit. Oh ya wis tak sambangane. Ayo krungu ngene iku arep disambangi. Nek sing nyambangi sapa? Pak Mustofa Pak susah. Nah, akhirnya betul sinten sing ya Pak Mustofa niku nyambangi. Iki sanjane gerah jenengan. Mboten sakjane mek izin kali sampeyan kula. Lha isin yen nopo? Iki wayahe nyarutang mboten wonten duwi ini. Akhirnya ngomong ngeten, pun talahi jenengan mboten usah mikir niku. Mboten usah mikir sing 2000 niku pun tak ikhlasno niku. Wis anu mawon pun jenengan sakniki kula berusaha nggih jenengan kula napa kula tanggung sak saged-saged kula. Akhirnya tapi kula nyuwun dongaaken muga-muga anak-anak kula dadi wong alim kaya jenengan. Wis bener ternyata. Nah Pak Mustofa niku akhirnya duwe putra jenenge Bisri. Ya, di antarane niku Bisri, namanya terkenal ya Bisri. Lah Pak Mustofa niku begitu haji oleh jeneng Mustofa. Jadi jenenge Bisri Mustofa. Lah putrane jenenge Mustofa Bisri Gusmus. Jadi napa niku dari orang wong sugih sing terus kemudian gelem khidmah kepada kiai. Jadi anak-anake oleh Allah didadekno orang-orang alim. Nah, Abu Bakar Asy-Syibli niku sudah pernah khidmah kepada 400 guru. Wa qala qara'tu arba'ata alafi haditsin. Saya telah membaca 4.000 hadis. Saya sudah membaca 4.000 hadis. Lalu kemudian dari 4.000 hadis itu saya memilih satu hadis. Wa amiltu bihi dan saya mengamalkannya. Wa khalaitu maslau dan saya meninggalkan yang hadis-hadis yang lain. Dari 4.000 hadis itu tak waca siji tok, tak amalno siji tok. Li anni ta'ammaltuhu fawajjatu kholasi wa najati fi. Karena kenapa kok satu hadis itu saya pilih? Karena saya berpikir dan saya menemukan keselamatan saya itu pada satu hadis ini. Wa kana ilmul awwalin wal akhirin, dan satu hadis itu merupakan ilmunya orang terdahulu dan orang yang akan datang. Kulluhu mundarijan fihi, semua ilmu, semua kebutuhan itu munculnya dari hadis ini. Faktafaitu bi, maka saya cukup dengan satu hadis itu. Wadhalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol li ba'di ashabi. Nah, hadis itu adalah begini. Kanjeng Nabi itu pernah berwasiat bersabda kepada sahabatnya. Sabdane ngeten. Ikmal lidunyaka biqadri maqamika fiha. Beramallah untuk duniamu sekedar kebutuhanmu berada di dalamnya. Di kebutuhanmu ki sak pira, ya nyambut gawemu sak mono. Wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha. Dan beramallah untuk akhiratmu sesuai dengan lamamu itu di akhirat seberapa. Jadi lamamu di akhirat itu seberapa, ya amalo sakmono. Lah kira-kira awake dhewe di akhirat itu kan selamanya, berarti amal akhiratnya harus luar biasa, semaksimal mungkin. Amal dunya niku biqadri maqami kafi, sesuai dengan uripmu nek dunya sak pira. Wa amal lillahi biqadri hajatika ilaihi. Beramallah untuk Allah, artinya kita beramal karena Allah itu sesuai dengan kebutuhan kita kepada Allah. Awake dhewe iki butuh nang Allah sak pira. Sak pira butuhe. Lah mergo butuhe nang ngene Allah ki sak pira ya ngamal mergo Allah ki ya sak pira sesuai dengan kebutuhan. Nah, kita itu butuh pada Allah mulai melek sampai merem itu kan butuh terus pada Allah. Nah, maka ya amalnya harus kepada Allah niku ya sak
Akeh-akeh ngono. Wa mal linnas linnari bi qadri sabrika alaiha. Wis nglakoni beramal yang akan mengarah pada neraka niku ya sesuai dengan kemampuanmu untuk menahannya. Artinya lek awake dhewe iki betah karo panas kuat, misalkan diobong iki kok betah diobong kuwi ya sakarepe lek arepe nglakoni maksiat. Makanya ada ulama itu sing nanti nggawa korek koyo arek-arek nanti nggawa korek tapi gak nggawa rokok nggawa korek tapi gak nggawa rokok, berharap ono sing wae rokok nggih. Nggawa korek. Terus ditanya, loh, kenapa kok kemana-mana bawa korek? Saya itu setiap kali mau maksiat, ini tak coba tak obong tanganku. Lek aku kok gak betah panas, loh berarti aku ini gak betah diobong, berarti rasito ngelakoni maksiat. Jadi dihitung sesuai dengan kesabaran kita untuk menerima panasnya api neraka. Lek kendel-kendel karo panas neraka yo sakarepe. Ampun, itu wasiat dari Imam Abu Bakar Asy-Syibli. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatul istikhlaf. Istikhlaf niku ngganti imam. Jadi ketika pemimpin itu lengser, maka digantikan oleh PJ. Lek lurah diganti PJ. Nah, ternyata dalam masalah imamah, jadi imam itu ketika imam itu mengundurkan diri, bisa jadi karena hadas atau batal, atau memang imamnya itu keluar dari jamaah. Bisa jadi batal karena bisa jadi keluar karena batal, atau bisa jadi dia memang sengaja mau mundur dari status imami. Mundur arepe nyalon tadi DPR, akhirnya mundur dari lurah diganti dengan PJ niku lek ndekene pemerintah. Nah, imam bisa jadi atau imame lek ngene lurah itu misalkan, atau misalkan imame ngelakoni tindak pidana, akhirnya kudu batal menjadi lurah. Nah, ini batal menjadi imam. Idza kharajal imamu minas sholati fa yajuzu ay yastakhlifa rajulan yutimmu sholatahu. Ketika imam itu mundur, keluar dari menjadi imam, maka diperbolehkan seseorang itu menggantikan untuk menyempurnakan sholatnya, ya. Dan wa yusama khalifah, dan penggantinya itu namanya khalifah, itu pengganti imam. Nah, walau halatani taratan yakunu fil jumu'ati wa taratan yakunu fil ghairiha. Pengganti imam itu bisa jadi ketika Jumat, sholat Jumat, atau selain sholat Jumat. Nah, kenapa kok sholat Jumat itu diberikan satu perlakuan khusus? Karena jamaah di dalam sholat Jumat itu hukumnya wajib. Sementara kalau jamaah di luar sholat Jumat itu tidak wajib. Nah, karena jamaah di dalam sholat Jumat itu wajib, maka diberikan ketentuan-ketentuan berkaitan dengan siapakah yang akan menggantikan menjadi imam. Yang pertama, ini dalam masalah Jumat, al-istikhlafu fil khutbah, menggantikan khutbah. Jadi ono khotib tutup tengah-tengah, misalkan moro-moro kebelet atau moro-moro ngentut, ya, khotib moro-moro ngentut misalkan, kan batal. Ini bagaimana? Yasihu wa yustaratu fil khalifah ayyakuna qad sami'a ma madha minal arkan. Boleh menggantikan khotib, itu boleh, disyaratkan penggantinya itu sudah mendengarkan rukun-rukun khutbah yang dibaca oleh khotib.
Di khotib yang pertama misalkan mari wasiat takwa, terus kemudian moro-moro batal, terus langsung mudun digantikan oleh pengganti. Nah, pengganti itu harus mendengarkan rukun khutbah yang telah dibaca oleh khotib. Terus yang kedua, al-istikhlafu baina khutbah was shalah, menggantikan antara khutbah dan sholat. Jadi khutbah mari ono arep ganteni dadi imam. Yasihu bisyarti sima'il khalifah jami'al arkan. Khalifah atau pengganti itu harus mendengar semua rukun-rukun khutbah yang telah dibaca oleh khotib. Niki sering terjadi niku khotibe gak gelem imami, akhirnya digantikan oleh yang lain. Kalau yang seharusnya untuk masalah Jumu'ah itu yang sing imami yo khotibe. Makanya lek ngene sapa Bilal kan ngomongnya itu wa idza itu situ wa idza sa'idal khatibu alal mimbar. Itu sa'idal khatib kita apa ya? Ora tahu apa tuh? Wa idza qutila apa? Idza qutila sahibika yaumal jumu'ati angsit wal imamu yaktubu. Ketika imam itu khutbah, berarti siapa sing khutbah? Imam. Sing khutbah niku imam. Makanya sebaiknya tidak digantikan. Sebaiknya sing khutbah yo imam. Tapi misalkan digantikan itu boleh. Kalau digantikan maka imam yang akan ngimami itu harus mendengar semua nih rukun-rukun khutbah. Terus sekarang untuk imam yang pengganti meneruskan sholat di dalam masalah Jumatan. Itu diantaranya ayyakuna qabla tida'il khalifah bil imam. Fayam taniu al istikhlaf mutlaqon. Jadi lek moro-moro ono wong sing mau gak melok jamaah. Gak melok iki wis salat. Terus imam iki napa moro-moro mundur. Maka lek misalkan ada orang lain yang tiba-tiba asalnya gak melok jamaah moro-moro melok, nah ini gak oleh. Moro-moro maju genteni. Moro-moro maju genteni itu tidak boleh. Terus lagi ayyakuna ba'da ibtidaihi fi qiyamir raka'atil ula au fi ruku'iha fa yasul istiqam. Lek misalkan makmum yang menggantikan imam itu dia telah mengikuti jamaah itu sebelum mengikuti pada rakaat yang pertama, menangi rakaat yang pertama atau menangi rukuk rakaat yang pertama itu boleh. Nah maka nanti jamaahnya itu sah untuk untuk semuanya. Jadi untuk jamaah Jumat itu mereka juga sah. Terus ayyakuna ba'da tidaihi wa ba'da ruku'ir raka'atil ula walau fi i'tidal fa yahrumu alaihi. Lek misalkan makmum itu mengikuti imam itu setelah rakaat yang pertama. Misalkan wis ketinggalan sak rakaat, maka tidak boleh. Jadi kudu makmum yang mengikuti menangi rakaat yang pertama. Lek menangi rakaat yang kedua maka tidak boleh. Pun niku berkaitan kali mengganti dalam Jumu'ah. Untuk yang menggantikan pada selain Jumu'ah, karena gini, kalau selain Jumu'ah
itu boleh misalkan moro-moro semua jamaah iki karena imamnya batal, misalkan moro mundur, iku jamaah moro nerusne salate dhewe-dhewe niki ya oleh. Niki. Atau digantikan oleh orang yang digantikan oleh salah satu makmum. Maka imam boleh menunjuk atau makmum lain yang menunjuk. Nah, dengan isyarah tentunya. Karena sinten Sayyidina Umar ketika sholat terus kemudian ditikam oleh sinten sapa sing mateni wong Majusi niku lho. Jadi Sayyidina Umar niku ditikam ketika sholat. Akhirnya Sayyidina Umar pegang Abdurrahman bin Auf, terus Abdurrahman bin Auf yang menggantikan ngimami jamaah itu Abdurrahman bin Auf menggantikan Sayyidina Umar. Nah, itu salah satu athar yang terjadi ketika ada penggantian. Nah, dari situ akhirnya menggantikan itu menjadi disyariatkan karena atharnya jamaah pada Sayyidina Umar pun. Untuk selain Jumu'ah, ketika imam itu hadas, kalau makmum itu mengikuti ketika penggantinya itu kok dia meneruskan rokaatnya imam itu ya diperbolehkan meneruskan. Jadi nanti bagaimana untuk masalah niatnya ya ditajdid itu diperbaharui. Jadi niatnya makmum tadi kan asalnya kan makmum terus mari kono menjadi imam, maka dalam hati niku diniati menjadi imam pun. Kalau imamnya niku ayat tatia al khalifatu bil imami qabla hadathihi fa yajuzu mutlaqan. Kalau makmum itu mengikuti imam sebelum hadasnya, jadi melok terus ke awal, maka mutlak ini diperbolehkan. Jadi mengganti imam niku sebaiknya ya orang yang layak. Makanya sebaiknya di belakang imam itu adalah orang yang layak untuk menggantikan imam. Sebaiknya ojo nak nguruni imam arek cuwil cilik ngono iku. Terus liyane soalnya jarine wong gak daleh ngarep engko rame, akhirnya daleh ngarep. Nah, sebaiknya untuk di belakangnya imam itu ada satu orang yang bisa menggantikan imam layak. Misalkan nanti imamnya menunjuk seseorang, tapi kemudian makmumnya itu pinginnya menunjuk orang yang lainnya, maka yang dimenangkan itu adalah yang ditunjuk oleh makmum. Misalkan imamnya moro mundur nyekel sing A misalkan, makmum rapat seneng karo A. Akhirnya dicuwokeli ganti sing B dikongkon maju. Nah, maka yang sebaiknya yang dimenangkan itu adalah pilihannya makmum. Dalam demokrasi kan, demokrasi itu suaranya rakyat itu yang lebih diutamakan. Pun Allah alam bisawab. Pun kalau pertanyaan gitu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dinten Minggu niku insyaallah malam satu surah. Niki le amalane sinten Said Alawi Al-Maliki niku minum susu putih, terus nulis bismillah ping 313. Terus napa lek saged poso akhir tahun lalu poso awal tahun. Berharap kalau kita keluar dari tahun 1445 itu dalam keadaan puasa, termasuk dalam tahun baru 1446 juga dalam keadaan puasa. Terus napa ire saged murid-murid malam satu surah lapo kalau patek nulis bismillah ping 113 nggih. Di 113 menghadap kiblat, terus malam-malam dinamikakan inaman kata al basmalah di awal Muharram mi'ata wa taraka asyar rota yanal lam yanal, dinamikakan orang yang menulis itu terus tulisan orang yang membawa tulisannya dia beserta keluarganya dijauhkan dari segala bentuk keburukan. Dia wala juga ahli baitnya dijauhkan dari segala bentuk keburukan. Wah, 113